Acara Research, Innovation, and Technology Exhibition atau RITEC Expo 2014 dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HAKTEKNAS ke-19 mampu menyedot ribuan pengunjung. Aneka macam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang digelar Kemenristek di arena pameran Gedung 2 BPPT Jakarta pada 9 hingga 12 Agustus 2014 tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing bangsa melalui pemanfaatan inovasi IPTEK. Pada acara pembukaan RITEC Expo 2014, Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek Gusti Muhammad Hatta mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyelenggaraan RITEC Expo. Menurut Menristek, RITEC Expo merupakan hal yang penting dalam rangka memajukan daya saing produk-produk bangsa Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, RITEC ini Research Innovation Technology Expo atau Expo dari penelitian, inovasi dan teknologi. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan HAKTEKNAS. Di antaranya yang lain adalah musyawarah perencanaan IPTEK nasional, kemudian juga ada nanti seminar yang khusus membicarakan pangan, energi dan air. Kami suka bilangnya food, energy and water. Jadi demikian juga ada nanti kegiatan internasionalnya, khususnya di tingkat ASEAN. Nah, tema kali ini yang saya katakan adalah inovasi pangan, energi, air untuk daya saing bangsa. Jadi nanti tidak aneh atau tidak heran kalau yang lebih menonjol nanti yang diperlihatkan adalah 3 bidang. Karena ini penting, saya kira pangan ini penting sekali. Rakyat tanpa ada secara diam-diam naik terus jumlahnya naik terus. Jadi kita perlu menyediakan pangan, juga energi, ketiga dan air. Nah, tentunya bidang lain juga kita tampilkan. Karena sesuai dengan tujuan dari RITEC Expo ini adalah sebagai wahana atau media ya, untuk memberikan kepada masyarakat yang dinamakan dengan science experience. Kemudian juga sebagai media interaksi, informasi antar peserta. Harapan saya nanti dengan melihat hasil-hasil kita ini semakin mendorong masyarakat kita untuk mencintai produk kita sendiri ya. Menurut laporan Dadit Herdi Kiagung selaku penanggung jawab RITEC Expo 2014, ajang RITEC Expo 2014 kali ini diikuti sekitar 77 peserta. Mereka menampilkan aneka macam produk inovasi IPTEK sesuai dengan tema inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa. Dari 65 unit kerja yang ikut di pameran hari ini bisa memberikan informasi yang cukup banyak kepada kita semua, kepada komunitas IPTEK, kepada masyarakat secara umum. Selain itu, RITEC 2014 itu diikuti oleh 77 stand. 4 stand ada di luar, ada 5 booth yang ada di luar. Nah, ini akan menampilkan mobil-mobil listrik punya LIPI, punya Kementerian Perhubungan, juga nanti ada Sikip, ada 4 bis mobil pintar, mobil hijau, semua kita tampilkan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat secara luas, terutama yang ada di sekitar lobi atau di sekitar gedung BPPT ini. Saya kira hari ini adalah hari yang bahagia untuk kami semua dari komunitas IPTEK karena bisa menampilkan hasil-hasil riset yang sudah dikerjakan selama kerja keras selama ini. Untuk selanjutnya nanti kami minta Bapak Menteri memberikan arahan dan sekaligus membuka pameran RITEC 2014 yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus. Pembukaan RITEC Expo 2014 ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek Gusti Muhammad Hatta.
Setelah itu, Menristek beserta istri melakukan peninjauan keliling ke arena pameran. Ini foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Untuk terbang Pak. Aduh, saya ini tuh nih. Iya ya. Udah nikmatin Pak ya. Udah. Kemarin Ditinggal di Astina. oh ditinggal ya. Iya. Kalau ini Yang versi, sedewa nih. Mana? Ini Pak. Ah, ya. ini versi terbaru dari Sadewa. Sadewa versi 4 dan fiturnya masih beta karena masih ada pengembangan untuk fitur-fitur baru. Nah, di sini perbedaannya adalah kami mengembangkan Sudah jadi ya? Saya tanda tangannya mana itu simpen ya? Iya, simpan. IPA deh. Yang udah jadinya. Iya, kalau ibu Jadi nggak pakai di amuntai? Lain, yang di amuntai yang besar. Ini bisa. Ini kalau ini untuk awan lah kalau belum. jadi nanti Kita kembangkan ke beras Pak. Jadi kita sebagai makan pokok, masaknya dengan cara rice cooker, standar masak biasa. Jadi kita komposisi beras merah untuk diabetes, beras jagung, campur beras sekali. Jadi ini kita menggunakan untuk program yang pangan pokok Pak. Sagu 80%, beras merah 20%. Iya dicampur supaya bisa organolet itu bisa diterima masyarakat. Gitu Pak. Ya, kita jalan lagi. Bisa Bu. Kita memanfaatkan jadi dari limbah itu Pak, dari limbah parutan Pak, kita manfaatkan sebagai filternya Pak. Jadi ini kan yang terbuat dari itu juga Pak, limbah juga Pak. Ya, itu tadi dari Ristek katanya mau pesan itu Pak. Ya, baik. Terus ini terintegrasi dengan ini juga Pak untuk sapi Pak. Biasanya kan sapi kalau lantainya. Foto dulu foto. Bos PSN ada nggak? Foto BSN. Ada Pak, ada Pak. Ada ciri bicaranya Pak. Sampai cerita. Sampai cerita. Iya. Pak. Ini yang suka ngajak dan pameran kali Pak. Ini sesuai dengan tema kita foto-foto energi, youth energy dari water. Jadi ini kita pamerkan sejumlah. Dan ini adalah menunjukkan kesiapan kita untuk tahun 2015 pasar global kaitannya dengan undang-undang juga Pak. Begitu undang-undang sudah nanti diletok itu bisa diterima tadi kita terima dan berlangsung. Dan ini untuk kaki ini sudah menerapkan standar permainan anak. Ini yang diwajibkan. Boleh wajib karena untuk keselamatan keamanan daripada konsumen. Standarnya di Ini apa standarnya ini? Standar Pak Uji, kemudian ini chemical nggak boleh ada racun. Ini sudah wajib. Bahannya ini ya, nggak bahaya ya? sudah melindungi konsumennya. Begitu pula ini Pak, yang untuk tradisional Oh iya. ini sudah non toksik. Oh, Tadi toksik dimut-mut kan. Betul. Terus akhirnya pada autis Pak, anak-anak kalau kebanyakan TB. Oh, autis ya? Autis Pak. Makanya diwajibkan Pak. Ya. Iya. Ya kita. Jadi setelah tadi berkeliling, semua stand sudah dikunjungi dan hasil litbang yang dihasilkan, kerja keras yang dilakukan para peneliti dan rekayasa tadi sudah dilihat. Saya kira ini waktunya untuk melakukan press release terhadap apa yang sudah dicapai oleh para peneliti rekayasa di berbagai lembaga. Jadi ini silakan. Mungkin nanti Pak Menteri sebelum memberikan pertanyaan, kita tanya kesannya Bapak sebelumnya. Baik, kesan yang pertama saya lihat peserta ini antusias sekali, semangat sekali mereka mau menampilkan hasil karya mereka selama ini. Jadi patut kita kunjungi sehingga mereka senang. Dan saya yang juga senang itu begini, dari produk-produk yang ditampilkan tadi ternyata sudah diproduksi secara massal. Contohnya misalnya seperti tadi ada radar sudah diproduksi, kemudian apa lagi ada sama-sama radar tadi juga itu
Itu tadi yang anu ya. Yang di tempat radar itu juga tadi ada 2 macam tadi saya lihat. Mencatat apa itu? Oh itu risalah. Jadi perisalah yang dibuat BPPT kemarin, yang ditemukan BPPT itu ternyata sudah diproduksi. Saya senang. Yang penting kan di situ ya. Kalau hanya tingkat prototipe kita belum gembira betul sebetulnya. Tapi kalau sudah diproduksi besar itu yang kita inginkan. Nah itu tadi yang di grupnya yang radar PT-INTI, maksudnya PT-INTI. Tapi yang di perhubungan tadi juga banyak sudah mulai dimanfaatkan. Seperti tadi CBI ya. Kemudian ATP sudah mulai ada tadi. Dan yang saya senang juga anak-anak SMK, saya ingat STM aja. Wah itu bagus sekali, sederhana begitu idenya. Dan saya lihat barang-barangnya murah. Yang saya gembira juga komponen lokalnya semakin tinggi. Jadi ada yang sudah sampai 60%, nah itu bagus sekali. Biasanya kalau sudah begitu harganya akan murah. Berarti dia bisa bersaing dengan barang dari luar negeri, itu yang kesan saya. Tinggal wartawan menyampaikan saja lagi di media-medianya masing-masing. Saya yakin wartawan juga sudah meninjau tadi dan dapat bahan-bahannya. Nah, minta tolong supaya dipublikasikan sehingga orang banyak tahu. Saya kira itu kesan saya Pak, terima kasih. Terima kasih kepada panitia nih yang sudah sibuk menyiapkannya, Pak Par nih siang malam, Pak Daden juga. Nah tentunya Pak Sesmen. Silakan boleh ditanya ya. Tanya sama beliau ini, jangan dengan saya ditanya. Silakan. Tahu lah. Baik, terima kasih Bapak Menteri Riset dan Teknologi. Sekarang kesan dari Ketua Umum. Terima kasih Pak Elit. Ya, terima kasih Pak Menteri sudah berkenan mengunjungi ke 77 stand yang kita punyai pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini semakin menyemangati dari sisi yang menyediakan teknologi sehingga nanti semakin bagus lagi produk yang dihasilkan, makin cepat, makin murah dan makin baik, itu keinginan kita. Sehingga nanti dengan adanya event ini kemudian bisa bertemu Pak Menteri dengan pihak-pihak yang akan memasarkan hasil penelitian kita. Saya kira itu harapan kami Pak. Mudah-mudahan teman-teman peneliti juga tidak patah semangat, makin tinggi gairahnya untuk semakin membuat karya-karya yang inovatif. Saya kira seperti itu Pak. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Pariatmono, Ketua Umum Peringatan Harteknas ke-19 tahun 2014 ini. Dan terakhir kita akan mendengarkan pesan dari Bapak Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi. Sebelum kita akhiri, kalau nggak ada tanya jawab. Baik, Pak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Pariatmono. Ada yang saya ingin melengkapi saja, bahwa pameran ini adalah sebagai unjuk kebolehan. Jadi siapapun kita bisa menerima unjuk kebolehan, nanti bisa dilihat oleh investor-investor. Kalau tadi, apa tadi Pak, dari radar, kemudian perisalah itu sudah mengindustri. Kita juga mengundang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan ide-ide inovatif. Jadi mahasiswa maupun SMK yang mendapatkan ide inovatif dan telah melakukan beberapa produk-produk itu juga kita tampilkan. Karena ini kita ingin menghilirkan, memperkenalkan kepada publik, syukur-syukur ada yang berinvestasi. Saya tadi melihat Pak Menteri, ini ada aplikasi di tempatnya standnya Pak Prakoso. Ini aplikasi yang bagus. Di dalam handphone ini ada yang namanya darurat, ketika tiap detik berharga. Rupanya ini dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi dalam sekejap kita bisa meminta bantuan. Selama ini kalau kita misalkan ada Bapak dan Ibu sekalian, moga-moga kita tidak terkena musibah.
tiba-tiba badan panas, atau tiba-tiba ada kecelakaan, atau tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga, maka dengan aplikasi ini bisa di-download, kita mengetahui mana rumah sakit terdekat, mana kantor polisi terdekat, mana tempat-tempat yang bisa memberi pertolongan. Dan kita kalau dimanapun juga di Indonesia. Ini Pak, jadi ke depan pameran ini menjadi semacam ajang untuk bertemunya para inovator untuk membisniskan. Jadi inilah menjadi business meeting, pameran yang semoga kita doakan ke depan itu semakin bergengsi. Kalau ada Ritech, berarti di situ ada peluang produk baru inovatif untuk market Indonesia. Kira-kira demikian. Saya kebetulan ini mahasiswa belum lulus, Pak. Gitu. Jadi tepatnya Pak Prakoso cukup banyak juga untuk sirine tsunami, bencana alam. Cuman sayangnya di gedung kita belum dipasang alat early warning. Jadi nanti kami mohon ini di BPPT kita beli, kalau ada gempa atau kita bisa lari duluan gitu. Jangan sampai gedung ini menjadi korban yang teknologinya sudah kita ketahui. Demikian Pak Menteri, Pak Dadip, kira-kira kesan kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Pariatmono, Pak Sesmen. Kalau apakah ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, biasanya mereka nyegat doorstop, Pak. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita tutup dulu press conference ini dengan ucapan Alhamdulillah. Jadi sudah kita berkeliling secara penuh. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.